Kita sering mendengar kata creative thinking atau berpikir kreatif. Dan apakah creative thinking perlu kita miliki terutama di lingkungan kerja? Pertama-tama, kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan creative thinking itu sendiri. Creative thinking atau berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir yang dimiliki individu dan dapat mengarahkan individu tersebut pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas. Sehingga dirinya mampu menciptakan sesuatu yang baru, karya unik yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Creative thinking adalah salah satu kemampuan luar biasa yang belum tentu dimiliki orang lain. Bahkan, berpikir kreatif menurut para ahli dikategorikan sebagai salah satu kunci menuju kesuksesan hidup. Lantas, apakah creative thinking termasuk ke dalam keterampilan yang diperlukan di dunia kerja? Tentu saja iya. Sayangnya, banyak orang beranggapan bahwa creative thinking atau berpikir kreatif hanya diperlukan untuk profesi yang berkaitan dengan seni atau artistik. Misalnya, penulis novel, pelukis, musisi, atau penyanyi. Contoh berpikir kreatif yang dilakukan oleh musisi adalah mengubah aransemen lagu lama menjadi aransemen musik yang lebih kekinian. Atau pelukis yang melukis di batu kecil sehingga menjadi karya yang antik. Namun, sebenarnya creative thinking bukan hanya diperlukan oleh pekerja seni. Creative thinking atau berpikir kreatif dalam kewirausahaan atau perusahaan juga sangat diperlukan. Setiap perusahaan berharap bahwa para karyawannya dapat memiliki cara berpikir kreatif atau creative thinking yang baik, sehingga mereka mampu menyelesaikan setiap permasalahan atau konflik yang terjadi dalam pekerjaan. Salah satu contoh adalah konflik antar rekan kerja yang terjadi karena perbedaan pendapat. Dalam hal ini, creative thinking bisa membantu kita dalam mencari jalan keluar atau problem solving. Tiap-tiap orang pasti mempunyai kreativitas sendiri-sendiri. Akan tetapi, setiap orang juga pasti akan mempunyai hambatan untuk kreativitasnya. Dan apa aja yang menghambat kreativitas? Yang pertama, ingin sama dengan orang lain atau enggan berbeda. Yang kedua, menggunakan analisa sistematis. Yang ketiga, terperangkap pada pola atau bentuk tertentu atau kita biasa sebut kebiasaan. Yang keempat, kurang percaya diri. Dan yang kelima, takut mengambil resiko. Setiap orang, setiap profesi, setiap jabatan itu pasti mempunyai pola sendiri. Atau setiap orang pasti berada pada zona orang itu sendiri. Dan zona kita bisa bagi menjadi dua, ada zona nyaman dan ada zona berani. Di mana orang-orang yang masuk ke dalam zona nyaman itu adalah orang-orang yang sudah mengerti atau sudah mampu akan atau menguasai sesuatu hal di bidangnya atau sudah ahli, kita bisa anggap seperti itu. Nah, ketika orang masih di dalam zona nyaman, orang tersebut tidak bisa mengembangkan dirinya, tidak bisa melebarkan sayapnya. Maka orang-orang yang berani mengambil resiko itu bisa masuk ke zona berani atau keluar zona nyaman. Jadi, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang lebih banyak bergerak di zona berani. Caranya seperti apa? Caranya adalah berani mengambil resiko dengan meluaskan zona nyaman. Di mana tadi ada dua zona nyaman dan zona berani. Nah, ketika orang tersebut ingin keluar dari zona nyamannya, caranya adalah meluaskan zona nyaman. Ya. Dengan cara apa? Skillnya dinaikkan, pengetahuannya ditingkatkan, serta atau komunikasinya juga perlu belajar lebih banyak. Ada satu buku yang sangat bagus dari Edward de Bonos dengan judul Smart Thinking, di mana yaitu kreativitas bukan hanya masalah untuk sekedar berbeda, namun harus memiliki
tambah. Meskipun kreativitasnya kecil, tetapi ketika ada nilai tambah, nah itu bisa disebut kreativitas. Kreativitas atau creative thinking tidak mempunyai pattern, tidak mempunyai pola, tidak mempunyai bentuk, ya, sesuai dengan pandangan masing-masing orang. Contoh misalnya di mall. Di mall pasti ada bioskop atau studio XS1 atau 21, di mana bioskop tersebut ada satu genre film, ya, film superhero, yaitu Superman. Nah, gimana cara promosinya? Dimana di sini adalah untuk promosi film Superman. Nah, di situ ada satu lift atau satu bagian lift. Nah, untuk Superman, nah, dimana di situ ciri khasnya adalah membuka kaos, ya, ketika mau berubah dan merubah pakaiannya dengan tanda X. Satu lagi yaitu contoh daripada McDonald. Nah, dimana di situ di jalan, nah, itu ada zebra cross, dimana di situ digambar dengan McDonald, ya, ataupun kentang goreng dari McDonald. Nah, pada saat orang menyeberang pasti melintasi gambar tersebut. Nah, dimana ketika orang sedang melintas dan melihat gambar McDonald dan kentang gorengnya, orang berpikir ketika makan nyemil atau makan siang gitu kan, karena seringnya melihat atau melintas di McDonald dan kentang gorengnya, pasti akan berpikiran siapa yang menjual kentang goreng, dan di situ pasti akan terbesit di benaknya, oh pasti di McDonald ada kentang goreng gitu, ya. Dan ada dua teknik untuk berpikir kreatif, di mana teknik pertama kita bisa menggunakan brainstorming, dan yang kedua kita bisa menggunakan teknik scamper. Untuk brainstorming, di mana rule of the game-nya mengumpulkan semua ide yang ada dan tidak boleh ngejudge atau menghakimi ide yang sudah terkumpul. Tekniknya kita bisa menggunakan sticky note, kita bisa menggunakan aplikasi sticky note yang ada di internet. Kita kumpulkan semua ide dari teman-teman kita, dari keluarga, atau dari partner, atau dari anak buah. Nah, ketika ide itu sudah terkumpul, kita pilih mana ide yang paling bagus. Dan yang kedua adalah teknik scamper. Nah, scamper ini adalah singkatan, di mana S-nya itu adalah substitute, C-nya adalah combine atau kombinasi, A itu adapt atau adaptasi, M-nya adalah modify atau modifikasi, P-nya put to other use atau menggunakan di fungsi yang lain, E-nya eliminate atau mengeliminasi, menghilangkan sebagian dari yang lain, dan R-nya reverse ataupun dikebalik. Contoh daripada produk substitusi ataupun mengganti, di mana di sini ada produk McD bisa digantikan dengan Burger King, atau cake digantikan dengan donat, atau sarana kereta api bisa diganti dengan mobil, atau di situ ada minuman cola dan minuman kopi diganti dengan teh. Di sini ada produk Chucky Kids Meal dikombinasi dengan mainan Doraemon, atau adaptasi, di mana di situ conveyor dari bandara untuk pengambilan barang diadaptasi di sushi bar atau cafe sushi, di mana di situ ada conveyor yang mengirimkan makanan langsung ke pelanggan. Dan pabrik motor atau pabrik mobil itu mengadaptasi dari proses di pabrik daging. Dan juga ada joystick
di mobil BMW itu mengadaptasi dari joystick game. Selanjutnya adalah modify atau modifikasi. Nah, di mana di situ kita bisa menggunakan beberapa alat tambah di produk atau di barang kita. Contohnya adalah cat kaleng. Nah, di mana ketika kita mau mengecat dan kuasnya di situ berlumeran, nah kita bisa menggunakan alat bantu atau sesuatu yang bisa cat tersebut tidak tertinggal atau tercecer pada saat dihasilkan kuas. Dan juga kita bisa menggunakan karet gelang di gelas untuk memisahkan di mana di situ ada sikat gigi. Selanjutnya adalah put into other use, di mana artinya menggunakan benda tersebut dengan fungsi yang lain. Misalnya penjepit, fungsi utamanya penjepit adalah menjepit kertas atau menjepit barang. Nah, digunakan dengan fungsi yang lain, bisa sebagai gantungan mainan, gantungan kunci, atau gantungan charger. Selanjutnya eliminate atau mengeliminasi. Di sini ada Nissan Serena dan Nissan Evalia, di mana Nissan Serena di situ dengan harga jual yang tinggi dan beberapa benda di Nissan Serena itu dihilangkan dan dijadikanlah Nissan Evalia dengan harga yang relatif lebih murah. Selanjutnya reverse ataupun diputar balik. Contoh di bakmi JM, di mana untuk proses pembeliannya atau pemesan makanannya itu bisa dilihat pesan makanan bisa sampai 5-10 menit. Customernya menunggu bisa sampai 15 atau 20 menit. Ketika makan di tempat itu bisa 15-20 menit, dan untuk antri bayarnya bisa 5-10 menit. Jadi satu siklus dalam satu customer untuk membeli membutuhkan waktu 40-60 menit. Jadi permasalahannya di sini adalah ketika banyaknya customer yang antri, nah maka di situ akan menumpuk antriannya. Nah, jadi di bakmi JM menggunakan sistem reverse, di mana di situ dari pesan 5-10 menit dan digabung antara tunggu dan bayar dijadikan satu, sehingga memperkecil waktu pada saat menunggu dan membayar, dan makan 15-20 menit, sehingga total waktu ketika sistem reverse dipakai adalah 30-45 menit, dan efisiensi untuk waktunya adalah sekitar 15 menit. Nah, itu tadi penjelasan creative thinking dengan teknik brainstorming dan scamper untuk mengasah kreativitas Anda. Coba terapkan di usaha Anda, barangkali akan muncul ide-ide baru kemudian disukai konsumen. Metode ini bisa juga diterapkan bersama karyawan Anda, jadi tunggu apa lagi? Cobalah sekarang.